terjadi dentuman di piston di ruang bakar. Sehingga bunyi, tertek Ya, kayak gitu. bunyi gitu. Dari ruang bakarnya memang kotor banget. Jadi dari cylinder headnya juga udah pernah dikepras. Jadi kan ruang bakarnya lebih sempit lagi. Pakai yang packing ori. Terus hilang nggak? Biasanya airnya cepat habis. Parah lagi kalau mobil nggak dirawat. Itu celah antara silinder 1, 2, 3 itu biasanya ada yang jebol. Jangan dianggap enteng ya, gitu ya. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Mari Sobat Apedia yang punya kendala atau mau diskusi konsultasi tentang kendaraannya, silakan datang ke bengkel AHA Motor bersama Mas Hardi dan kawan-kawan di sini. Ada juga Mas Nova yang masih sibuk dengan mobil expandernya. Ya Mas Nova ya? Ya. Oke. Baik Sobat Apedia, kita cari ada bintang tamu baru nih. Bintang tamu baru. Wah, bukan bintang tamu. Beliau ini narasumber baru ya. Nanti akan melejit bintangnya seperti Aquarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Taufik? Alhamdulillah. Mas Rondo. Ya, Pak Taufik. Ya, Sobat Apedia, kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang sambil beliau menyelesaikan pekerjaannya. Kita tanya-tanya sedikit apa kendalanya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran ya. Siap. Sehingga kalau ada kendala yang sama mungkin ya bisa dipahami, ternyata mobil saya juga kendalanya sama. Nah, nanti langsung telepon Mas Rondon, bisa datang ke AHA Motor ya. Servis ya. Baik, depan kita ada mobil Toyota apa Mas? Yaris ya? Yaris, Bapak. Oke, Yaris Sobat Apedia. Yang punya mobil Yaris atau sejenis Toyota yang lainnya bisa kita dengarkan diskusi kali ini. Baik, Mas Rondon, gimana masalahnya? Ngeluhnya nih ngelitik, Pak. Ngelitik? Ya, tadi kita sarankan untuk CRB. CRB itu apa itu Mas? Cleaning ruang bakar. Cleaning ruang Di bakar. ruang bakarnya itu dibersihkan. Ini kan kalau kita berbicara tentang ngelitik, Iya. itu kan sering kita angkat temanya itu mobil-mobil Grand Livina. Ya kan? Sering kayak gitu ya. Katanya kan memang bawaan lahirnya seperti itu karena kita salah menggunakan BBM ya. Iya. Oktannya terlalu rendah. Oktannya terlalu rendah ya. Baik. Nah, apakah hal yang sama juga terjadi di mobil ini? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh. Karena kan ngelitik kan bukan selalu dari bensin, Pak. Oke. Karena bisa jadi dari busi. Oh. Seperti ini. Kalau kali ini masalahnya di busi. Ini miring, udah jelek. Ada yang parah tadi. Nah, ini miring nih. Kelihatan nggak? Nah, Di tengah itu miring. Oh. Nah, terus? Nah, jadi sebenarnya ngelitik itu kan pembakaran. Waktu pembakaran yang tidak pada waktunya, maksudnya sebelum waktunya itu udah terbakar gitu. Meledak duluan. Iya. Oh. Gitu. Makanya terjadi dentuman di piston di ruang bakar. Sehingga bunyi. Tertek kayak gitu. Bunyi gitu. Oke. Jadi nggak selalu ruang bakar kotor atau karena bensin yang oktannya rendah, nggak selalu. Dan kali ini ditemukan masalahnya adalah yang ditemukan di busi. Busi. Iya. Nah, bisa dibedakan nggak sih antara oktan kita yang terlalu rendah atau memang ada kendala lain di luar dari oktan tersebut yang menyebabkan mobil itu mesin itu ngelitik? Nggak bisa dibedakan? Nggak bisa sih. Harus dicek dulu, dibongkar dulu. Harus dibongkar ya? Oh. Soalnya kan kalau biasanya sih kalau untuk mobil-mobil injeksi kan emang harusnya pakai pertamax ya. Iya. Soalnya rasio kompresinya udah tinggi, beda sama mobil-mobil karbu. Cuman kalau kebanyakan sih kalau untuk Toyota biasanya nggak sampai ngelitik-ngelitik kayak gitu, jarang sih. Iya, karena jarang ya. Kalau mobil Toyota itu ada cerita ngelitiknya ya. Iya. Tapi tetap akan terjadi apabila yang tadi. Ada beberapa faktor itu. Apa aja faktor-faktornya itu Mas? Ada bisanya kayak bensin, selain bensin kan ada busi juga. Oke, busi. Kemudian kadang ini udah tua kan, apanya dari ruang bakarnya memang kotor banget. Kotor. Sudah kotor banget. Kalau enggak dia pakai packing yang rendah atau sudah pernah dikepras, udah pernah turun mesin, dikepras otomatis kan dia ruang bakarnya lebih sempit. Jadi rasio kompresinya lebih tinggi lagi. Oh, kompresinya naik berarti ya? Rasio kompresinya naik, tinggi. Gara-gara sudah dipapas itu ya? Biasanya gitu. Makanya kadang kalau di luar-luar kan pakai ini, packingnya pakai yang asbes. Ditambah biar lebih tinggi? Biar lebih tinggi. Oh, tapi pengaruhnya akan hilang apa ngelitiknya kalau ditambah ruang apa? Mengurangi sih. Mengurangi. Cuman nggak usah mungkin hilang sih. Tapi kalau misalkan pakai asbes itu nggak usah tahan lama. Berarti nih, kalau kita punya mobil, riwayatnya kita nggak tahu, mungkin beli mobil bekas ya. Bekas.
mobilnya bukan yang biasa diangkat tema ngelitik kayak Nissan Grand Livina gitu mbaknya. Nah, terus kok mobil saya sering ngelitik ya? Kayak gitu ya. Gigi 3 gitu kan. Nah, atau pas nanti kurang terlalu rendah gitu kan injak gasnya. Nah, apa yang perlu kita curigai? Kalau tadi Mas bilang itu ada masalah dengan pernah turun mesin, pernah diratain aja, diratain itu berarti berarti kayak melengkung ya? Ya, melengkung. Biasanya pernah kayak overheat gitu. Overheat. Baik. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa mobil kita ini bukan masalah yang biasa? Ini masalahnya ternyata ada racikan yang memang sudah tidak standar lagi di mesin. Kalau racikan sih nggak begitu ini sih Pak. Kalau biasanya kan melitik yang sering sih ya. Selain dari ruang bakar kotor, bensinnya oktannya terlalu rendah, atau enggak businya kan. Ya. Nah, kalau misalkan mau ngecek, biasanya dilihat dari packingnya. Jadi nggak kelihatan. Nggak semua bisa kelihatan ya? Cuman kalau kita teliti lagi kan dari packingnya itu udah beda, yang ori sama yang asbes itu beda. Biasanya kalau yang ori itu kayak kayak seng gitu loh. Plat ya? Plat. Nah, kalau yang asbes itu kan lebih tebel. Iya, dan biasanya dia agak putih ya? Putihnya coklat ya? Coklat, kalau asbesnya coklat kehitaman biasanya. Tapi ini pas nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau yang si Yaris ini. Tuh, Sobat Topedia, susah juga ya mengetahuinya. Karena nanti itu nggak akan terselesaikan masalah ngelitiknya ya? Kalau kayak gitu, nggak bisa diselesaikan? Atau diganti oktannya lebih tinggi, hilang nggak itu? Hilang, bisa. Hilang? Hilang. Tapi kalau untuk yang Toyota ya, yang maksudnya yang mobil-mobil yang kayak Toyota, Honda itu jarang sih ketemu yang ngelitik-ngelitik. Baru kalau yang busi udah parah banget baru. Tapi kalau tadi, kalau Mas bilang karena sudah pernah melengkung dan sudah dibubut, kan pasti ya. Itu bakal ngelitik itu. Bisa. Kemarin pernah yang ini Honda Jazz putih. Yang OH engine yang di sini. Oh, yang ini, yang apa? Yang pertama, yang Gen 1. Iya, Oke. Yang ketiga itu. Itu kan kayaknya pernah ini beberapa kali OH engine. Jadi dari bloknya mungkin pernah dikepras. Jadi dari cylinder headnya juga udah pernah dikepras. Jadi kan ruang bakarnya lebih sempit lagi. Betul. Dia ngelitik terus dari bawah itu ngelitik gitu. Waduh. Pakai yang packing ori. Terus hilang nggak? Nggak bisa kalau pakai ori. Ya mau nggak mau biasanya sih pakai link rate, pakai yang asbes. Kalau asbes tapi resikonya emang nggak awet Mas. Nggak awet? Bentar aja udah. Berapa perbedaan keawetan antara yang ori packing dan packing asbes biasanya? Kalau asbes itu belum tentu. 50, 60% maksudnya gimana? Kalau asbes itu kadang cuman 5 tahunan udah gini. 5 tahun? Biasanya rembes-rembes di samping biasanya. Kalau enggak, kayak yang parah lagi karena mobil nggak dirawat. Itu celah antara silinder 1, 2, 3 itu biasanya ada yang jebol. Jadi kompresinya tuh kayak masuk ke silinder lain gitu loh. Waduh. Biasanya gitu kalau yang nggak kerawat banget. Kalau asbes biasanya gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Pincang kalau yang itu. Asbes yang misal packingnya udah rusak. Kalau yang dari antar silinder biasanya pincang. Kalau yang dari jalur air ke silinder biasanya airnya cepat habis. Masuk ke ruang bakar. Oke. Kadang kan itu kita ngiranya wah aman lah gitu kan. Padahal dari asbes itu biasanya ya nggak awet itu. Sekali kena nanti juga keluarnya banyak. Baik, tapi kemarin pas diganti asbes ngelitiknya hilang. Kemarin pakai yang ori. Oh, berarti nggak hilang? Nggak hilang. Oktannya ditembak? Belum nyoba. Itu. Wah, tuh Sobat Topedia. Jadi kenapa kita butuh riwayat saat beli mobil bekas ya? Nah, harus teliti juga. Harus teliti. Jadi yang dikhawatirkan kayak tadi, mobil itu sebenarnya tidak ada riwayat ngelitik, tapi kok pas kita beli mobil ini di punya saya kok ngelitik, punya orang nggak? Gitu ya. Biasanya gitu. Sudah CRB, sudah dibersihkan, ganti busi umpamanya. Tapi kok masih ngelitik? Biasanya sih situ. Biasanya kalau pernah riwayat overheat yang sudah parah. Oh, sampai membuat lengkungannya. Jadi kayak head itu kan ada limitnya. Iya betul. Berapa itu udah ada limitnya. Nah, itu biasanya udah mepet banget sama limit. Makanya jadi rasio kompresinya terlalu tinggi. Waduh. Menyebabkan ngelitik bisa jadi dari situ. Tuh, Sobat Topedia. Jadi ngelitik itu bukan Bukan melulu tentang bahan bakar.
Dan bahkan bukan hal yang sederhana ya. Iya, benar. Jangan dianggap enteng ya, gitu ya. Benar. Kecuali kita punya riwayat sendiri ya, pokoknya mobil baru dari awal ya. Nah, benar. Nah, kita nggak pernah merasa mobil tetangga, saudara, gitu kan tahu. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau baru kita beli dan ternyata sudah ngelitik, nah, itu. kalau bisa bawa ke bengkel dulu ya, dicek ya. Konsultasi dulu ya, biar dicek apakah itu sudah pernah turun mesin atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari sekilas itu sebenarnya nggak harus pakai lihat kemana? Ke parking. Itu bisa kelihatan nggak mobil ini pernah turun mesin atau enggak? Kalau sekilas. Kalau untuk mobil yang tua lebih dari 5 tahun atau itu susah, Pak. Susah? Iya, karena kan biasanya kita lihatnya dari sealer. Sealer. Ini itu udah asli apa enggak? Nah, kalau mobil yang udah tua rata-rata kan udah pernah dibongkar karena kebocoran itu tadi. Nah, yang paling ini kan pasti tetap ini lah apanya? Packingnya tetap jadi acuan. Udah pernah bongkar atau belum? Kalau yang cover taming, shocker ini cover, itu bisa ya? Ya itu kan biasanya kan kalau karet-karetnya udah bocor, ya. Pasti dibongkar. Pasti sealnya ganti. Iya, nggak kelihatan tuh itu karena sealer baru itu karena ganti, karena bongkar mesin atau karena kebocoran itu tadi. Yang paling enak sih kadang kelihatan kok Pak. Kalau pakai senter biasanya kelihatan. Baik, Sobat Widia. Jadi kita kembali ke tema awalnya tadi ya, masalah ngelitik itu. Nah, jadi selain dari yang namanya busi yang harus kita perbaiki, ganti berarti ya? Ganti Pak. Ganti 4 berarti ya? Iya, ganti 4. Oke. Selain busi yang harus kita ganti, apa perawatannya Mas? Biar mobil kita itu tidak sering ngelitik. Tapi yang saya pernah baca dan memang ada pengalaman juga, sekarang oli-oli itu sudah ada yang support anti ngelitik loh. Kalau itu sih kurang tahu juga. Tapi kalau di logika itu masih masuk akal, Pak. Jadi tapi dia yang lebih yang encer dia masalahnya. Iya. Bukan oli yang kental. Bukan. Tapi itu tadi kan setiap mesin diciptakan udah sesuai dengan standarnya ya. Dengan standarnya. Kalau ya memang mungkin lebih ringan. Mungkin lebih ringan mengurangi beban mesin kan. Cuma nanti takutnya kalau terlalu encer pelumasannya kurang. Betul. Jadi kadang kayak metal-metalnya gimana. Iya, benar ya. Ya waktu pertama kali ganti sih enak atau gimana. Takutnya nanti kayak tahanan panasnya. Nah, mesin di suhu sekian, dipakai suhu sekian. Benar. Terus dipakai berapa lama nanti udah ini mengakibatkan kayak bocor-bocor sealnya jadi kayak mati. Oh iya. Takutnya gitu sih. Baik. Tuh. Perawatannya kita apa, Mas? Untuk menghindari ngelitik nih di kendaraan kita. Kalau ngelitik biasanya tune up aja sih Pak. Tune up berapa kali dalam setiap ya berapa kilometer? 40 ribuan lah. 40 ribu. Berarti 40 ribu itu berapa kali ganti oli itu? 8. 2 tahun? Iya 2 tahun bisa. 2 tahun itu CRB atau itu kalau misalkan tune up? pakai CRB yang enggak CRB. CRB. Tapi kan itu gini Pak. Dia pakai yang bahan bakarnya yang oktannya. Semakin dia yang rendah, berarti akan sering dong? Semakin sering. Karena semakin cepat kotor juga. Oke, paham. Jadi kalau dia oktannya yang Pertamax 92 ya? Ya. Berarti nggak terlalu sering? Ya, betul. Oke. Terus dari ini juga ngaruh sih Pak. Apa itu? Dari coolant. Oh, pengaruh? Pengaruh. Karena kan dia coolant ada titik-titiknya. Oke. Nah, jadi dia kayak apa? Suhu mesinnya terjaga apa enggak? Suhu berapa gitu kan. Kalau semakin dia panasnya lebih cepat. Jadi kan kayak pembakaran tuh kayak gimana ya? Apa? Pembakarannya sempurna apa enggak gitu loh. Oh iya, suhu mesin. Nah, pengaruh dari iya kan? Suhu menimbulkan nanti pembakarannya tuh sempurna apa enggak. Betul. Gitu. Pembakaran sempurna kan karena suhu mesin. Nah, suhu mesinnya kan dipengaruhi dua, air sama oli ya. Oli juga mendinginkan ya? Iya, oli mendinginkan selain melumasi ya. Iya, betul. Itu sih. Baik, berarti kalau masuk ke air coolant berarti kita apa yang dilakukan perawatannya? Harus diganti atau? Bagusnya coolant sering dipasing aja air coolantnya. Oh, itu berapa? Berapa lama? Berapa kilometer? Kalau coolant biasanya sih di 80-an. 80-an. Oh, lama ya itu ya. Tapi kalau kualitas yang bagus loh, kan coolant ada yang ini kan. Apalagi yang palsu. Nah, ada yang udah begitu dituang udah bening gitu kan. Cuman warnanya aja agak hijau, agak merah gitu. Baik. Nah, berarti suhu mesin tadi itu kualitas pembakaran itu pengaruh berarti dengan oli yang masih berkualitas bagus berarti ya? Iya, betul. Makanya dianjurkan untuk ganti oli itu 5.000 km ya? Makanya iya. Dari situ.
beban kerja mesin lebih ringan, gitu kan, suhunya juga terjaga. Iya. Makanya awetnya di situ sih kalau perawatan rutin. Oke, baik. Nah, berarti kalau kita sudah melakukannya dan ketemu tiba-tiba melitik, berarti bukan masalah perawatan. Bukan masalah perawatan. Oh, kayak gini ya. Karena bisa jadi Rusak. ya, benar. Oke, atau Karena umur, bisa jadi dari bahan bakar lagi. oh iya, bahan bakar ya. Baik, kalau ini nggak ada pengaruh kah? Dengan apa Koil. namanya? Koil? Koil nggak ada yang ngaruh sih. Nggak ada? Nggak ada. Oh. Paling dia berbet ya? Kalau koil ya? Berbet, iya biasanya berbet. Baik. Kalau untuk ngedik jarang sih ketemu dari koil. Kalau busip biasanya kalau udah tua. Oh, bus tua ya. Baik. Jadi percikannya tuh nggak pas pada waktunya gitu. Benar. Gitu. Jadi businya telat mercik atau gimana? Antara telat atau terlalu tepat. Baik Sobat Apedia, dimanapun Anda berada yang memiliki kendaraan sudah masuk ke ranahnya apa? Direct injeksi ya? Atau Injeksi. ya, injeksi ya? Iya. Jadi harus lebih memperhatikan Perhatian lagi. BBM-nya, ya, benar. kebersihan dari apa namanya ruang bakarnya, gitu ya, Injektornya. Gitu. injektornya gitu, agar masalah ngelitik itu tidak dianggap remeh. Iya benar. Nanti ternyata bukan masalah sederhana, ternyata masalah yang Nah, berat ya. iya benar. Baik, terima kasih Mas sudah berbagi Siap, Pak. ilmu perdana. Mudah-mudahan kita terus lagi membagi ilmunya. Amin. Karena Mas Rondom ini pengalamannya banyak di luar mobil Nissan Sobat Apedia ya. Nah, mudah-mudahan silakan berkomentar di bawah. Nanti kita buat lagi konten-konten berikut bersama Mas Rondom. Silakan berlanjut kerjaannya Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.